Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, pemusnahan amunisi Afkir berujung pada hilangnya belasan nyawa manusia. Selain prajurit TNI, ada pula warga sipil yang meninggal dunia. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Anda, apakah ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat harus diusut tuntas? Hasilnya ada 90% responden menjawab iya. Penyebab pasti insiden saat pemusnahan amunisi ini masih dalam proses investigasi dan kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pemirsa, 13 orang kehilangan nyawa akibat ledakan saat pasukan gudang pusat amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD melakukan pemusnahan amunisi yang sudah kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada awal pekan ini. 9 korban tewas merupakan warga sipil dan 4 orang lainnya merupakan prajurit aktif. Apa yang terjadi hingga jatuh korban jiwa dalam pemusnahan amunisi ini dan apa pula yang terjadi hingga ada warga sipil yang berkeliaran dalam kegiatan TNI yang semestinya tertutup untuk umum? Ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa sebenarnya merupakan hal biasa. Namun kegiatan serupa pekan ini berujung petaka. Pada Senin pukul 9.30, Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat melakukan pengecekan prosedur dan lokasi. Tim penyusun amunisi dari TNI Angkatan Darat melakukan persiapan pemusnahan pada 2 lubang sumur yang telah disiapkan, lalu berjaga di pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan. Peledakan amunisi Afkir di 2 lubang sumur tersebut pun berhasil dilakukan. Ada 1 lubang sumur lain yang peruntukannya untuk menghancurkan detonator, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan amunisi tidak layak pakai. Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Korban tewas anggota TNI adalah Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel CPL Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Mayor CPL Anda Rohanda, 2 anggota Gudang Pusat Amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Triambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Korban tewas warga sipil adalah Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar, Ius bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Rabu dini hari, jenazah almarhum prajurit 1 Afrio Setiawan tiba di Bandara Internasional Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Kedatangan jenazah disambut dengan upacara militer oleh personil Kodim 1309 Manado dalam suasana penuh haru. Prosesi penjemputan dilakukan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Pratu Afrio yang tewas dalam operasi pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Di Yogyakarta, Kasdam 4 Diponegoro memimpin prosesi pemakaman Kolonel Antonius Hermawan. Misa requiem digelar di rumah duka Desa Harjo Binangun, Kabupaten Sleman, Senin petang. Pemakaman secara militer dimulai dengan penyerahan jenazah ke negara. Peti jenazah dibawa menuju pemakaman umum Kaliwangu, Desa Harjo Binangun. Kolonel Antonius yang menjadi salah satu korban ledakan amunisi di Garut meninggalkan seorang istri dan seorang anak berusia 7 tahun. Korban ledakan lainnya adalah Kopda Eri Dwi Priambodo yang dimakamkan di kampung halamannya di Desa Kebumen, Temanggung, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilakukan secara militer, dipimpin Dandim 0706 Temanggung. Mayor Anda Rohanda juga menjadi salah satu korban ledakan di Garut. Jenazahnya dimakamkan secara militer atas permintaan keluarga di dekat makam kedua orang tuanya di Kampung Sukasantri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mayor Anda merupakan pamen aktif di TNI Angkatan Darat
yang menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD. Mayor Anda bertugas memelihara dan menguji coba alat-alat tempur TNI Angkatan Darat. Mayor Anda juga bertanggung jawab untuk memastikan material dan peralatan militer siap pakai. Tim DVI Polda Jawa Barat berhasil mengidentifikasi seluruh korban dan seluruh jenazah sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Penyerahan korban warga sipil dilakukan setelah sebelumnya keluarga memberikan data, termasuk ciri-ciri korban, kepada petugas dari tim Disaster Victim Identification untuk pencocokan data dalam proses otopsi dan pemulasaran jenazah. 3 korban terakhir yang merupakan warga sipil teridentifikasi di RSUD Pamengpeuk. Ketiga jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Usai seluruh teridentifikasi, pemerintah Kabupaten Garut akan memberikan santunan kepada keluarga korban. Salah satu korban sipil yang tewas adalah kakak beradik Ius dan Anwar. Keduanya dimakamkan di pemakaman umum Kampung Tegal Gede, Desa Jatimulya, Garut, Jawa Barat. Ius dan Anwar dimakamkan di liang lahat yang saling berdampingan. Pemakaman Ius dan Anwar dihadiri seratusan keluarga dan kerabat. Menurut keterangan keluarga, Anwar diketahui baru saja bekerja di tempat peledakan karena diajak bekerja oleh kakaknya Ius. Menurut keluarga, Ius sudah puluhan tahun dilibatkan membantu TNI mengumpulkan sisa-sisa serpihan yang memiliki nilai jual. Warga yang dilibatkan sudah didata oleh TNI. Warga mengumpulkan logam berharga, yaitu tembaga, besi, dan logam dari amunisi. Wah, kalau bisnisnya mah udah kayaknya lama lah, 20 tahun lebih lah. Udah ini. Ya. Itu Pak Yus ya, untuk Pak Yus ya. Pak Yus. Kalau untuk Pak Anwar mah bisa dibilang masih inilah sedikit baru juga. Ya mungkin serpihan itu dijual mungkin mereka itu. Jadi yang bernilai atau berharga itu tuh dari apanya gitu? Kalau kemarin ya dengar-dengar itu ada dari tembaga sama besi sama logam juga itu. Dari kayak amunisi gitu. itu? Iya, dari amunisi itu. Serpihan-serpihan Iya, itu. serpihan itu. Yang jadi pertanyaan, untuk apa bekas amunisi TNI? Di rumah salah satu korban sipil yang tewas bernama Rustiawan, ditemukan puluhan box yang diduga bekas tempat menyimpan amunisi. Box-box ini diduga hasil mengambil dari lokasi ledakan. Box bekas amunisi ternyata banyak dijual di marketplace dengan harga cukup mahal, di atas Rp100.000. Begitu pula logam rongsok seperti tembaga dan kuningan memiliki nilai ekonomi bila dijual ke pengepul besi tua dengan harga puluhan ribu rupiah per kilogram. Dalam kasus ledakan gudang amunisi di Ciangsana Bogor tahun lalu, disebut ada 65 ton amunisi kadaluarsa yang harus dimusnahkan. Sehingga tentu nilai logam rongsok tidak sedikit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.